baginya tuh benar-benar dari mana supaya kita bisa mencapai kesaktian yang dikatakan Buddha ya. Malam juga suka yang dikatakan Buddha, bukan saya yang ngomong ya, ini yang dikatakan Buddha bisa berubah wujud jadi 1 sampai jadi 1000, 1000 jadi 1, bisa tembus tembok, bisa tembus tanah, bisa terbang, bisa pergi ke alam surga dengan tubuh kasar. Ya, jadi kalau teman-teman bertanya, kok Buddha mengajarkan kekuatan malam ya, Francisca? Kekuatan itu akan didapati setelah penembusan meditasi jana 1, 2, 3, 4. Setelah 4 baru dia bisa mengontrol pikirannya. Jadi nanti saya mau bawa dari bawah bagaimana kita bisa sampai sana. Ada yang sudah pernah dengar kesaktian-kesaktiannya dalam Buddha, diceritakan dalam Buddha. Romo pasti sudah pernah lah ya, Romo ya. Belum semua, sangat sedikit. Ya, karena sutta banyak sekali. Malam Bante naik, halo juga Ardi. Bante harus naik ya? nih. Bante harus naik, Bante. Bisa menjelaskan tentang adiknya Bante juga. harus naik supaya tetap dalam sutta. Nah ini Pak D naik, Pak D. Biar semua jadi sakti. Oh, Karena kalau semua jadi sakti berarti dia udah bijak dulu, Romo. Iya. Masuk dalam jebakan nanti. Tapi memang akan mencapai kalau benar-benar mau ikutin ya malam Namo Buddhaya. Akan mencapai, saya tidak akan bohong dan Buddha nggak mungkin bohong lah Romo. Ya kan? Kalau bisa disimak, dipelajari sungguh-sungguh akan mencapai. Ya Pak D, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bagaimana Pak D kabarnya? Jadi Namo Buddhaya juga. Udah. Kabarnya baik. Baik ya. Malam ini biar timbul banyak perdebatan dan seru. Gimana jadi sakti Pak D? Untuk mencapai tingkat kesaktian itu, mau jadi badannya mau jadi 1000, 1000 mau jadi 1, mau kayak Sun Gokong, semua itu ada di Sutta Ambata. Ya teman-teman silakan kalau mau buka Google ditulis Ambata Sutta. Nah itu panjang lebar, tapi pasti ada landasan-landasan untuk mencapai tingkat kesaktian itu. Ya, sakti itu otomatis akan mengalir dengan sendirinya. Kalau kita mau berlatih dengan apa, saya ambil dari Ambata Sutta. Sebenarnya saya sambil nunggu Bante nih, Bante belum masuk nih. Ya, Ambata Sutta. Kita mulai dengan sebenarnya menghilangkan kesombongan dulu. Pandangan-pandangan yang salah yang selama ini kita juga masih dilingkupi oleh kesombongan-kesombongan yang begitu luar biasa. Ya. Silakan teman-teman buka Google Ambata Sutta, di mana Ambata Sutta ini sebenarnya kalau diceritakan panjang lebar panjang sekali. Tapi pada intinya di awal-awal dia menceritakan Ambata Sutta adalah seorang murid dari Brahmana yang sangat-sangat ahli dalam Triweda. Hebat kan Triweda, dia udah hafal semua. Kemudian sudah bisa mantra-mantra. Ya, mantra-mantra juga Namo Buddhaya. Dan dia menguasai begitu banyak ilmu-ilmu untuk melihat orang-orang besar dan lain-lain. Terus bagaimana upacara, fonologi, keterangan-keterangan dan cerita-cerita, semua yang dia pelajari dari
Triveda. Apa yang orang sakti ketahui, dia ketahui semua. Begitu luar biasanya Ambata ini. Tapi Suta ini di awal adalah Ambata yang angkuh sebenarnya, kesombongannya tinggi di depan Buddha. Nah inilah awal yang harus kita sadari untuk menuju kesaktian ya teman-teman. Kan semua kepengen rata-rata pengen kesaktian, pengen bisa ngelihat, pengen bisa dengar, mata dewa, kuping dewa, ataupun pencapaian-pencapaian daripada supranatural. Jadi saya membawa teman-teman untuk dasarnya diketahui dulu. Untuk mencapai sana nanti akan berjenjang kepada meditasi, kesadaran, dan lain-lain. Biarlah saya bawa Sutta ini supaya timbulnya kesadaran kesombongan yang terjadi pada diri kita, pada semua yang ada di muka bumi manusia ini. Di mana Ambata, murid dari Brahmana Pokarasidi yang begitu sangat pintar dan terhormat, yang diutus sama gurunya, yang dimana gurunya mendengar bahwa ada seorang Samana Gotama dari suku Sakya yang mencapai tingkat kesempurnaan yang begitu luhurnya, guru para dewa dan manusia yang semuanya sudah semua orang memuji dengan Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai kenalan sempurna segala tindak tanduknya. Nah gurunya ini penasaran, apakah sesuai dengan omongan orang yang begitu banyak? Apakah setinggi itu orang memuja Siddhartha Gautama? Maka diutuslah, wahai Ambata, pergilah dan selidiki apakah benar bahwa Gautama seagung itu. Maka diutuslah muridnya yang paling pintar itu, ya kan? Kemudian Ambata bertanya, guru, apa yang harus saya lihat dari orang agung ini? Maka guru Pokarasidi mengatakan, lihatlah 32 tanda orang besar, tanda orang suci yang dimana ada di tubuh Sang Gautama itu. Maka itu sudah menjadikan bukti bahwa dia adalah orang yang besar, kan gitu. Kemudian Ambata pergilah untuk mencari Buddha Gautama. Ya, simak ya, ini adalah dasar pertama untuk kita menyadari kesombongan diri kita. Pergilah Ambata sambil berjalan dan bertemu kepada Namo Buddhaya, kepada Bhikkhu Sangha yang berkumpul ada 500. Sambil berjalan Ambata menanyakan kepada Bhikkhu Sangha yang ada di sana, di manakah Sang Buddha berada. Kemudian para Bhikkhu Sangha yang sedang berjalan mengatakan bahwa Buddha ada di gubuk itu. Silakan pergi dengan memberikan tanda batuk dan mengetok pintu agar Buddha keluar untuk menyambutnya. Maka pergilah Ambata bertemu pada Buddha. Dengan batuk dan mengetok pintu, Buddha mempersilahkan masuk. Sambil Ambata masuk, tanpa mengamati, tapi sudah melihat dulu bentuk Buddha yang botak dan hitam. Di sini timbullah Ambata menggerutu dan menghina bahwa tidak sepantasnya seseorang menerima dia sebagai keturunan Brahmana yang begitu tinggi, seharusnya disambut dengan cara-cara yang terhormat. Maka Ambata sambil menggerutu dan sambil menghina berjalan mondar-mandir sambil menggerutu bahwa ini orang tidak menghargai kita sebagai keturunan Brahmana. Buddha mendengar gerutunya dan bertanya, apakah seorang murid yang pintar pantas mengatakan kata-kata yang menggerutu seperti tadi? Maka Ambata
mengeluarkan kata-kata yang lebih tidak pantas lagi, karena bagaimana seorang yang botak hitam tidak menerimanya sambil berdiri di saat seorang Brahmana berdiri, karena dia berasa Brahmana ini jauh lebih tinggi kastanya. Ya, inilah kesombongan dalam hidup kita, selalu melihat ada kasta, ada ras, ada perbedaan ekonomi. Ya, di sini yang Buddha mau tunjukkan sebenarnya kepada kita, batin kita suka membedakan, suka menjatuhkan, suka dijunjung. Kemudian Buddha bertanya, apakah pantas seorang yang sudah terdidik dan pintar berkata seperti itu? Maka Ambata membalas lagi, pantaslah aku berbuat seperti ini karena kamu adalah dari kaum suku Sakya, kaum budak-budak. Begitu sangat menghinanya. Ambata ini menghina Buddha, karena dia berasa dia kaum Brahmana yang tinggi, yang patut dihargai, ya, di mana malam juga, di mana apabila Brahmana berdiri, maka seorang pelayan harus berdiri. Sambil duduk, maka pelayan duduk mengikuti Brahmana. Itulah etika pada zaman itu dengan kasta-kasta, ya. Dan mengatakan bahwa Buddha adalah suku Sakya, kaum budak-budak, tidak pantas untuk berbicara dengan dia. Maka Buddha menjawab dan bertanya kepada Ambata, wahai Ambata, dari kaum manakah kamu, suku mana? Ya kan? Maka Buddha memancing, karena tahu begitu tinggi kesombongan si Ambata ini. Buddha memancing, ya, mau tahu bahwa dia dari suku mana. Kemudian Ambata menjawab bahwa dia dari suku Kanhanaya, ya. Saya mesti baca dikit karena sedikit saya coret-coret supaya menyusun lebih baik. Bahwa dia dari suku Kanhanaya. Kemudian Buddha dengan kesaktian membabarkan asal kaum suku Kanhanaya, nama budaya. Buddha menceritakan dari manakah suku Kanhanaya, sehingga di sini Buddha sedikit menjatuhkan kesombongan dia, ya, dengan tujuan agar tidak adanya perbedaan ras, jabatan, tingkatan, kekayaan, ataupun dari mana suku itu berasal. Tapi seorang Ambata ini masih menggunakan suku-suku untuk membedakan ras-ras itu, ya. Kemudian Buddha dengan kesaktian membabarkan asal kaum Kanhanaya, bahwa Kanhanaya adalah kaum pelayan dari para suku Sakya sebelumnya. Kemudian dibabarkanlah bahwa suku Sakya dulu seperti apa dan suku Kanhanaya itu seperti apa. Di sini dibabarkan panjang lebar bahwa Ambata, asal usul Kanhanaya itu yaitu seorang yang lahir dari pelayan wanita, yang awalnya pelayan wanita, yaitu budak sebenarnya. Dari sana kamu lahir, kamu adalah salah satu anak dari pelayan wanita tersebut. Bagaimana itu terjadi? Diceritakanlah kejadian di mana suku Sakya, Raja Okaka mau mengalihkan kerajaannya kepada anak-anaknya, tapi anak-anak tuanya itu dipisahkan dan diungsikan dari kerajaan yang
yang dianggap tidak pantas. Kemudian suku Sakya yang terusir itu ya tetap menjaga etika hidup, etika seorang suku Sakya yang suatu saat akan dijadikan salah satu keturunan raja lah ya. Tapi di antara diungsikan suku Sakya yang diungsikan itu ada seorang pelayan wanita, di mana pelayan wanita itu melahirkan seorang anak yang hitam. Pada waktu itu dikatakan kalau anak yang hitam itu bagaikan anak setan. Ya, sangat menyakitkan. Kalau Buddha membuka kebenaran akan sangat menyakitkan untuk yang menerima, karena apa? Ada kesombongan yang tinggi dan tidak bisa menerima. Ambata sama seperti sekarang orang-orang menyebut setan-setan dengan sebutan setan. Selanjutnya mereka menyebut setan-setan dengan sebutan makhluk-makhluk hitam. Ya sama kayak kita ngomong, oh yang hitam itu setan, iblis. Maka disamakan dengan yang lahir anak ini hitam. Dan anak ini dapat berbicara segera setelah ia dilahirkan. Nah, ini adalah makhluk hitam, kanha yang lahir. Seorang setan telah lahir. Ya, jadi Buddha ngomong seperti itu. Itulah asal usul suku Kanhanaya. Maka terbakarlah semua pemuda-pemuda Brahmana yang mengikuti Ambata, yang diagungkan begitu tinggi Ambata sebagai Brahmana yang pintar, yang dalam hal apapun sudah dikuasai. Ilmu Triweda sudah dikuasai semua. Ilmu mantra-mantra dia menguasai semua. Maka kumpulan para pemuda itu mengatakan kepada Buddha, wahai Buddha, janganlah terlalu menghina Ambata. Karena awalnya Ambata menghina suku Sakya, menghina Buddha, botak dan hitam yang tidak patut dihormati, dan dia harusnya menerima Ambata dengan berdiri, menghargai dia. Maka Buddha membukakan segala pandangan benarnya ya. Agar tidak terjadi kesalahan. Inilah ucapan benar yang diajarkan Buddha sebenarnya kepada kita semua. Janganlah kita bertele-tele atau muter-muter untuk menutupi kebodohan itu. Maka Buddha selalu berkata apa adanya agar terbuka terang benderang. Ya. Kemudian para pemuda mengatakan seperti itu kepada Buddha, wahai Buddha, janganlah terlalu menghina Ambata. Ya, dia bilang, anak-anak muda ini bilang bahwa Ambata adalah keturunan yang patut dihormati, keturunannya sangat baik dan terpelajar kaum Brahmana. Kemudian Buddha berkata, apabila, baiklah kawan-kawan, bila engkau berpikir bahwa pemuda Ambata lahir dari keluarga yang baik, biarlah Ambata yang menjawab sendiri. Maksudnya adalah dia menjawab dengan jelas. Loh, kok pada mental ya? Kenapa ya bisa mental gitu? Di-invite lagi aja loh. Di-invite lagi. Sambil saya baca. Ya kan? Kok mental semua kok, Bu? Nggak tahu. Selanjutnya timbul pertanyaan lagi Ambata. Suatu pertanyaan yang walaupun tidak diinginkan, ya Buddha bertanya. Saya akan menanyakan pertanyaan kepada Ambata, walaupun tidak diinginkan pertanyaan ini, engkau harus menjawabnya. Ya, ini ada kesaktian Buddha dan Dewa hadir di sini. Sebenarnya ini cerita ini sangat luar biasa. Kalau kita baca di sutta ya, komplit,
Sebenarnya sangat-sangat menantang. Apabila engkau tidak memberikan jawaban yang jelas, ini kata Buddha, ya. Apabila engkau tidak memberikan jawaban yang jelas, atau memberikan jawaban yang lain tidak sesuai jawaban yang tadi Buddha udah ceritakan semua, ya, maka kepalamu akan pecah berkeping-keping di tempat ini. Serem nggak? Pernah dengar nggak? Ini Buddha bukan mengancam. Pernah dengar nggak? Ini yang kedua, ada utusan Brahma juga yang dimana untuk menghujat Buddha juga palanya mau dipecahkan oleh dewa. Pernah dengar gak? Kita jangan menyimak bahwa Buddha itu penghukum, tidak. Buddha mengajarkan bahwa kebenaran harus ditegakkan. Kebenaran harus dijawab dengan kebenaran, maka ucapan benar itu masuknya. Bagaimana pendapatmu, Ambata? Apakah engkau pernah dengar? Jadi yang ditanya tadi adalah, benar enggak Ambata bahwa kamu adalah pemuda dari Kanhanaya itu keturunan apa? Ya, maka Ambata harus menjawab. Kalau tidak jawab, kepalanya akan pecah berkeping-keping di tempat ini saat ini. Apakah engkau pernah mendengar sewaktu para Brahmana yang lanjut usia atau para guru-guru dari guru-gurumu yang berusia tua yang pernah mengatakan asal usul suku Kanhanaya dan siapa yang menjadi nenek moyang suku Kanhanaya? Tetapi ya, karena begitu angkuhnya, dia tahu sebenarnya, Ambata sangat tahu tapi tidak mau jawab. Karena dia tahu bahwa itu akan merendahkan. Makanya Buddha berkata, walaupun pertanyaan ini tidak diinginkan karena memang menjatuhkan dia. Untuk kedua kalinya Buddha bertanya kembali, wahai Ambata, bagaimana pendapatmu? Apakah engkau pernah mendengar kisah tentang asal usul Kanhanaya kamu dari gurumu, guru-gurumu, dari guru-gurumu? Ya. Apa tuh? Tak lanjut dulu ya. Terus Ambata masih terdiam dan tidak berani menjawab. Ya. Kemudian Buddha bertanya lagi. Kemudian Sang Bhagawa berkata kepada Ambata, Ambata, engkau lebih baik menjawab pertanyaan itu sekarang, ya. Ini bukan waktunya bagimu untuk tetap diam. Karena Ambata, siapapun juga yang tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tathagata sampai 3 kalinya, maka kepalanya akan pecah berkeping-keping di tempat itu juga. Nah, simak ya. Ini yang sering saya tampilkan di belakang saya tuh yaka-yaka itu yang kemarin-kemarin. Datanglah pada waktu itu Yaka Wajirapani. Ya, Yaka dewa, ya, dewa muncul di situ di atas kepalanya Ambata, berdiri di udara, membawa pemukul besi besar yang membara. Pemukul besinya menyala-nyala dan menyilaukan. Dengan maksud dewa itu, apabila pemuda Ambata tidak menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Sang Bhagawa yang ketiga kalinya, segera aku akan memecahkan kepalanya berkeping-keping di tempat ini juga. Ngeri kan ya? Itu dewa udah siap-siap. 3 kali kamu tidak jawab, pecah kepala, langsung pecah loh. Dewa hadir memecahkan kepala manusia di situ. Bayangin. Jadi buat teman-teman jangan selalu beranggapan
Dewa itu bagaikan bodhisattva. Dewa-dewa tingkat bumi, tingkat langit galak-galak karena menegakkan kebenaran. Hanya kepada Dewi aja yang welas asih. Jadi kadang-kadang kita suka menyamakan semua dewa seperti Buddha. Enggak loh. Dewa jangan pernah kita berjanji. Kalau dewa nagih janji berat. Dewa Yakha, Wajri, Waji, Rapani. Oke, itu yang mau memecahkan kepalanya. Dewa, bukan Buddha ya, jangan salah simak, bukan Buddha. Karena Buddha adalah orang yang sangat luhur, tingkat pencapaiannya kan sudah sempurna. Begitu banyak para dewa yang melindungi Buddha dan banyak dewa yang menegakkan atau menjaga Dhamma dengan benar-benar tegas. Ya, tujuannya ya malam kosong. Tujuannya agar orang janganlah berbohong, berkata bohong, di mana Dhamma Buddha itu ya yang memang kebenaran mulia. Nah, makanya dewa ini galak sekali. Dan Ambata yang sadar akan hal itu, ya, Buddha pun melihat Yaka sudah datang. Dan Ambata yang sadar akan hal itu merasa ketakutan. Takut, sangat takut, panik, serta seluruh rambutnya menjadi berdiri. Ya, karena 2 kali dia nggak mau jawab. Ini yang ketiga kali, ini yang terakhir. Maka Ambata mencari keselamatan kepada Sang Bagawa. Mencari perlindungan kepada Sang Bagawa. Dan mencari bantuan kepada Sang Bagawa. Ya, dia ngumpet nih, duduk di samping Buddha minta tolong. Ya. Ya kan? Ia duduk dekat Sang Bagawa dan berkata, apakah yang telah dikatakan oleh Yang Mulia Gotama, katakan lagi. Ya, karena berarti dia tidak menyimak pertanyaan Buddha tadi. Dari mana asal usulmu suku Kanhayana itu? Karena begitu sombongnya, berasa dia tingkatnya adalah Brahmana, dia tidak mau nyimak. Tapi setelah dewa hadir mau pecahin palanya, baru dia bertanya lagi. Buddha katakan lagi apa pertanyaan tadi. Maka Buddha pertanyaan terakhir bertanya kembali. Katakan lagi Yang Mulia Gotama, bagaimana pendapatmu Pak? Bagaimana pendapatmu Ambata? Apakah engkau pernah mendengar sewaktu para Brahmana yang lanjut usia atau para guru dari guru-gurumu pernah berkata tentang asal usul suku Kanhayana? Barulah dia berkata jujur, demikianlah Gotama, yang telah aku dengar tentang asal usul Kanhayana dan tentang mereka menjadi nenek moyang suku Kanhayana. Sama persis yang dikatakan oleh Yang Mulia Gotama. Akhirnya dia mengakui, jadi palanya nggak pecah, aman sudah, masih utuh. Tapi yang hancur apa? Kesombongannya dihancurkan, harga dirinya dipertontonkan. Ya, karena untuk menunjukkan kebenaran, janganlah kamu menghina suku Sakya. Nanti ya, pada akhirnya Buddha akan mengajarkan bahwa semua itu tiada, nggak ada guna. Setelah Ambata berkata demikian, para pemuda Brahmana itu menjadi gempar. Waduh, orang yang saya puja, seorang guru yang pinter, sakti dalam segala hal, menguasai Triweda begitu luar biasanya, ternyata bohong. Ternyata keturunan dari Buddha. Semua riuh, semua benar-benar seperti menyudutkan Ambata pada saat itu. Dan Sang Bagawa berpikir, ya, para pemuda Brahmana ini terlalu menghina Ambata. Ya, timbullah rasa cinta kasih welasasi Buddha ini perlu dibenarkan lagi supaya tidak terlalu menjatuhkan Ambata. Ya.
Maka Buddha menceritakan bagaimana Ambata bisa sampai seperti ini, ya, diceritakan. Dan Sang Bhagawa berkata kepada para pemuda Brahmana itu, kawan-kawan, janganlah terlalu menghina pemuda Ambata yang dengan mencelanya sebagai anak yang berasal dari seorang budak wanita. Saya cut di sini. Mungkin dari kita bisa nggak nyimak apabila kalian punya pembantu. Bagaimanakah kamu melayani pembantu? Bagaimanakah pandangan kamu terhadap pembantu kamu? Atau orang miskin di sekitarmu yang kotor, bau, menjijikkan. Cobalah teman-teman, inilah kesombongan, harga diri, jabatan. Coba direnungkan sesaat. Ini adalah pintu awal untuk mencapai kesucian. Pintu awal untuk menuju kesaktian yang tadi. Jadi awal yang perlu dihancurkan adalah kesombongan, yaitu kebodohan itu. Coba teman-teman merenung sesaat. Kalau ini tidak dihancurkan, ya, bagaimana bisa mencapai kesadaran? Beginilah saya menyimak Dhamma Buddha. Beginilah saya belajar Dhamma melalui guru saya secara spiritual, di mana saya disuruh simak dan rasakan. Sebelum saya melanjutkan sutta itu, saya merenung. Saya merenung dalam meditasi saya dan saya menelaah kesombongan saya yang timbul. Begitu menjijikkan dan mengetahui kesombongan itu, bagaimana membuang kesombongan itu. Ya. Nanti akan nyambung tuh di mana yang pernah saya baca, menyayangi anaknya yang tunggal. Begitulah terhadap semua makhluk, perhatiannya sama persis. Saya lanjutkan di mana Buddha membela supaya tidak terlalu dihina oleh teman-temannya yang Brahmana juga. Setelah pergi ke negara bagian selatan, Kanha, dan selanjutnya Kanha itu menjadi resi yang sakti. Kawan-kawan, janganlah terlalu menghina pemuda Bata yang mencela anaknya yang berasal dari kaum budak wanita. Dan selanjutnya Kanha itu anak itu menjadi resi yang sakti. Bagaimana si Ambata ini menjadi resi yang sakti? Setelah pergi ke negara bagian selatan yang mempelajari mantra gaib, ya, Ambata mempelajari mantra gaib. Ini pintu masuk kalian nih. Pintu masuk semua umat manusia. Carilah pengetahuan. Dimana seperti Ambata. Tadi menghancurkan kesombongan, sekarang masuk ke dalam pencarian. Nyimak dulu, nanti sayang loh kalau nggak dapat. Setelah ia mempelajari mantra gaib, ia kembali ke tempat Raja Okaka untuk meminta putrinya, putri dari raja, ya, si anak budak ini setelah mempelajari mantra gaib, dia meminta putri dari raja menjadi istrinya. Oke. Karena hal inilah, ya, dia menjadi dipandang si Ambata. Tapi rajanya kasih enggak, jelas enggak kasih. Dia tetap seorang raja itu
mempertanyakan siapa gerangan resi yang menjadi putra pelayan wanita itu meminta putrinya menjadi istri. Marahlah raja itu, tidak senang lah. Kenapa? Lu anak budak kok minta anak gua, anak putri, kan gitu. Baginda kemudian memasang sebatang anak panah, mau panah itu si Ambata yang minta putrinya. Dasar pelayan gak tahu diri, ceritanya gitu. Tetapi karena dia menguasai mantra gaib, panah itu tidak bisa dipanahkan, tidak bisa lepas dari busurnya. Sehingga semua satu kerajaan, menteri-menterinya semua ketakutan. Dan pada akhirnya, saya singkat aja, pada akhirnya diberikanlah putrinya kepada Ambata, dikawinkan. Disitulah dia punya kasta berubah menjadi kasta, ya, kasta bangsawan kayaknya di sini. Disitulah dia dianggap seorang kesatria, diangkat kesatria sehingga tinggi. Dia punya kasta menjadi paling tinggi, yaitu kesatria. Pada zaman itu kesatria itu kastanya nomor 1. Kemudian Buddha bertanya kepada Ambata, bagaimana pendapatmu Ambata? Apakah seorang kesatria mengadakan hubungan dengan seorang gadis Brahmana bisa, dan sebagai akibat dari hubungan mereka lahirlah seorang putra. Selanjutnya, apakah putra yang lahir dari pemuda kesatria dan gadis Brahmana ini menerima tempat duduk sebagai tanda penghormatan dari kaum Brahmana? Ya, Buddha mau menjelaskan bahwa kesatria tetap lebih tinggi. Ya Gotama, iya, kaum Brahmana akan menerimanya. Tetapi apakah kaum Brahmana akan mengajarkan mantranya atau tidak? Ya. Tetapi apakah ia akan dilarang untuk berhubungan dengan gadis-gadis mereka atau tidak? Ia tidak akan dilarang berhubungan dengan gadis-gadis turunan Brahmana. Ya. Tapi apakah kaum Katya akan mengizinkan ia menerima upacara seorang Katya? Tidak, jawab Ambata. Nah, di sini lucu. Kasta-kasta pada masa itu lucu. Apabila seorang ksatria kawin dengan Brahmana, dia turun derajatnya kaum Brahmana. Anaknya ini turun kaum Brahmana. Tidak akan dianggap sebagai keturunan murni dari kesatria, maka kaum kesatria tidak akan menerimanya. Ya. Kemudian dijelaskan lagi bagaimana seorang pemuda Brahmana kawin dengan seorang satria sebaliknya. Apakah anaknya akan diterima oleh kaum kesatria? Jelas tidak juga, karena keturunannya tidak murni dari kaum kesatria. Ya, anggaplah sekarang kehidupan kita, ya, kehidupan kita nyata buat kita. Buat yang memang sudah punya usaha, yang sudah berasa dia punya rasanya dia udah lebih tinggi daripada kaum budak lah misalnya, atau pembantu misalnya ya. Di saat anak dari anaknya, salah satu anak dari bos misalnya, ya bos Pak Bujang lah, Pak Bujang sebagai bos, anaknya kawin dengan pembantu ya misalnya. Apakah anak dari pembantu itu bisa duduk sejajar di meja meeting bos-bos besar menurut kalian? Saya rasa timbullah kesombongan manusia. Maka dia tidak akan menerima bahwa dia tercemar. Anak bos ini tercemar. Inilah pandangan dari zaman Buddha sampai zaman kita tuh masih seperti ini. Pandangan ini melekat, mengikat kita. Karena kesombongan begitu tinggi, bagaimana bisa mencapai itu? Bagaimana bisa mencapai
kesadaran yang lebih tinggi. Kalau masih memiliki pandangan-pandangan membedakan nama budaya licin, begitupun konglomerat. Kebayang nggak buat kalian? Mau nggak dia kawinin sama anak miskin? Marahlah konglomerat. Mereka tidak terdidik. Mereka bukan lulusan kuliah. Mereka bukan pergaulan mereka. Ini loh yang Buddha ajarin, untuk menghancurkan itu baru kita bisa mencapai namanya kesucian. Kalau itu masih melekat, tidak ada namanya cinta kasih, rasa kasih dalam itu, hanya ada kesombongan. Maka saya tulis, kalau untuk mencapai supranatural, terus kesaktian, ini harus disadarin dulu kesombongan ini. Karena itu ada di batin, akan menggoyahkan penembusan kamu. Oke. Kita harus bisa menghilangkan rasisme. Ya. Kemudian Ambata sudah memahami yang dimaksud Buddha. Saya mau masuk langsung ke kesaktian, saya belum mau. Saya mau teman-teman berpikir dulu, merenung dulu kesombongan dalam diri kita seperti itu. Membedakan kaum ini siapa, kaum ini siapa. Nah, di sini selanjutnya saya akan menceritakan di mana Buddha menghancurkan perbedaan pandangan itu. Menghancurkan yang mana tinggi, yang mana rendah. Maka di sini Buddha berkata, apakah tingkah laku? Di sini etika dan pengetahuan semua diajarin. Setelah kesombongan kita dihancurkan tadi, kita sadarin kita perlu mencari pengetahuan. Belajar sutta, baca parita, ini semua pengetahuan. Menghilangkan kesombongan, menjunjung, memuji, walaupun ada kesalahan. Ya, kita harus belajar sampai sana. Bagian kedua ya, supaya kita mengerti bagaimana menghilangkan perbedaan suku, perbedaan derajat, pangkat, kekayaan, dan lain-lain. Gotama, apakah tingkah laku dan apakah pengetahuan itu? Tanya Ambata. Dalam kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku, tidak ada paham mengenai kelahiran. Oke, apa yang dimaksud itu? Dalam kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku, tidak ada paham kelahiran. Siapa yang bisa jawab? Betul, Katulistiwa. Betul kok. Apa Suwandi? Makan. Dalam kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku, tidak ada paham kelahiran. Ini kata Buddha. Untuk mencapai supaya kita membuang semua perbedaan. Siapa orang kaya, siapa orang hebat, siapa yang pejabat, siapa itu budak. Kesempurnaan pengetahuan yang kalian cari nanti, misalnya kemarin saya ceritakan panca indera yang terbakar,
Ya, kalau itu sudah mulai bisa dimengerti, inilah kesempurnaan pengetahuan. Kemudian tingkah lakunya yang sudah sempurna, maka dia sadar bahwa tidak ada paham mengenai kelahiran. Ya, kemudian dalam kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku, tidak ada paham mengenai keturunan, tidak ada. Ya, tidak ada paham mengenai kebanggaan yang mengatakan engkau sederajat dengan aku atau engkau tidak sederajat dengan aku. Paham nggak? Tidak ada mengenai kebanggaan jabatan saya tinggi, saya konglomerat. Itu maksudnya. Maka nanti rasis itu akan hilang. Perbedaan jabatan, suku, apapun itu akan hilang. Seseorang yang bisa mencapai situ akan melihat kebenaran. Jelas dia akan menembus kesaktian dan kesucian. Ya. Hanya di mana terdapat perkawinan dan perceraian, maka di sana terdapat faham kelahiran. Ya, semua itu terjadi, terdapat perkawinan dan perceraian, maka di sana terdapat faham kelahiran. Inilah kesalahan manusia. Mulai timbulnya perbedaan, faham mengenai keturunan atau faham mengenai kebanggaan yang mengatakan engkau sederajat atau tidak sederajat. Oke. Karena perkawinan mulailah timbul perbedaan derajat. Mulailah timbul pandangan. Siapapun yang terikat dengan faham mengenai kelahiran, faham mengenai keturunan, faham mengenai kebanggaan, faham mengenai perkawinan, faham mengenai perceraian, atau faham mengenai perkawinan perceraian, mereka adalah jauh dari kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku. Paham perceraian misalnya, oh itu anak janda, itu anak apa, itu anak PSK, ini anak apa. Maka orang yang memiliki paham seperti ini jauh dari kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku. Dia akan selalu menghujat. Dia akan mencibir, dia ingin menjatuhkan. Dia ingin membanggakan diri dia. Dia lebih tinggi, dia sih sana lebih rendah. Maka Buddha ngomong, hanya dengan menyingkirkan ikatan terhadap faham mengenai kelahiran. Hanya dengan menyingkirkan ikatan terhadap faham mengenai kelahiran, faham mengenai keturunan, faham mengenai kebanggaan, faham mengenai perkawinan, faham mengenai perceraian atau mengenai perkawinan perceraian, ya, maka ia dapat menyadari seluruh usahanya sendiri. Kesempurnaan pengetahuan dan tingkah laku itu. Kira-kira sampai sini boleh saya stop belum? Biar ada pertanyaan. Apa itu faham kelahiran? Semoga Ganesha, karena hal itu tidak bisa dipaksakan, biarlah cinta kasih yang membuktikan. Kita tidak akan menuntut bahwa
Aku sudah minta maaf, kenapa seseorang tidak memaafkan? Ya, tidak bisa. Karena seseorang hanya bisa menunjukkan cinta kasih, welas asih. Biarlah, ya, betul. Biarlah seseorang membakar dirinya sendiri, ya. Karena seseorang butuh proses. Semoga Ganesha proses lebih tinggi. Gitu aja sih kalau saya nggak akan pikirkan seseorang yang masih mau menjadi ambata yang sombong. Untungnya tidak berhadapan dengan Ganesha yang menjadi Buddha. Kalau dia menghadapi Ganesha yang jadi Buddha itu pecah kepala dia. Ya, tapi kita tidak akan menuntut. Kita hanya belajar memperdalam diri kita, mengerti faham-faham kesombongan ini. Yang ambata yang begitu sombong, yang merasa dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, segala ilmu magic dia sudah pelajari. Maka datang ingin angkuh dan menyombongkan diri bahwa dia lebih tinggi. Mungkin lahir kondisi suci murni. Bukan. Paham kelahiran itu. Ayo siapa lagi? Ayo, paham kelahiran. Aku terlahir dari anak raja. Ini paham kelahiran. Orang tuanya berpikir dia anak raja. Paham kelahirannya sudah mengatakan apa? Dia anak raja. Maka tinggi Amitofo. Amitofo. Siska, selamat malam. Selamat malam, Amitofo Bante. Aku bukan Bante. Panggil suhu aja. Bante itu Abah Saro. Suhu. Suhu apa nih? Suhu apa? Suhu pengetahuan aja karena kita belajar bersama. Oh, oke. Apa Siska ada pertanyaan? Tidak. Oke. Suhu afuk ya. Salam kenal ya. Faham kelahiran. Salam kenal suhu. Oke. Faham kelahiran itulah yang menyebabkan kesombongan mulai timbul. Oh, aku anaknya Lim Saulyong. Anak orang kaya. Kira-kira mau nggak kawin sama tukang sampah? Nah, ini faham kelahiran. Kemudian dia masuk, anaknya berpikir apa? Faham keturunan. Aku keturunan raja. Ya. Ini faham-faham inilah yang harus disingkirkan. Hanya menyingkirkan ikatan terhadap faham mengenai kelahiran. Keturunan. Oh, aku adalah keturunan yang keberapa dari raja. Ya, begitulah kehidupan hati yang bahagia. Karena belum belajar Dhamma, belum melatih pengetahuannya menuju kesempurnaan. Ya. Jadi kita masih di alam samsara, alam penderitaan. Maka kita buang ini, kita mencari kebahagiaan yang nantinya saya akan berlanjut namanya meditasi sampai tingkat jana. Tapi malam ini nggak mungkin sepanjang itu. Inilah supranatural dan kesaktian part 1. Ini aja udah 1 jam baru tentang kesombongan. Apa lagi mengenai faham
faham kebanggaan. Apa itu faham kebanggaan? Bangga punya kekayaan tertentu, bangga darah biru, bangga pejabat tertentu. Faham-faham ini bisa dibuang dengan cara apa? Ya, kebanggaan. Hati-hati. Ada yang sekolahnya sudah sampai S3, dia nggak akan kasih anaknya kawin dengan lulusan SD, bukan? Ini paham kebanggaan. Kalau menuju kesaktian ini masih ada, nggak bakal mungkin bisa. Karena sudah terhalang oleh kesombongan itu. Sedangkan kesaktian timbul di saat kita meditasi melepas semua ini. Ya, membanggakan dia turunan-turunan apa, memiliki apa. Dia bawa mobil misalnya Lamborghini, ngelihat yang bawa sepeda, ini paham kebanggaan. Ya, karena kita belajar Dhamma ya, maka kita harus menyadari itu. Ya, betul hati yang bahagia, paham bahwa dia adalah manajer, paham dia adalah direktur. Banyak yang suka menjatuhkan. Kemudian ada paham perkawinan. Apa itu paham perkawinan? Dia anak PSK. Tidak pantas menjadi keluarga saya. Dia anak budak. Dia kawin dengan budak. Oh, dia kawin dengan pejabat. Faham kesombongan juga timbul dari situ. Atau faham lagi satu lagi, perceraian. Wah, keluarganya suka cerai. Neneknya cerai, emaknya cerai, kakaknya cerai. Bahaya nih, keluarga dan keturunannya suka bercerai. Ya, ada rekaman. Pasti saya masukin ke YouTube Hati yang Bahagia. Karena terlalu panjang. Inilah faham-faham yang harus kita singkirkan, kata Buddha.